Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 10. Teksnya ayat 15 sampai 29 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 20. Setelah belalang menutupi seluruh permukaan bumi, Firaun memanggil Musa dan memohon ampun. Tetapi sudah selesai tulah itu, Firaun lagi berkeras hati. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 29. Datang gelap meliputi tanah Mesir. Lalu Firaun memanggil Musa dan izinkan pergi untuk beribadah dengan anak-anak juga. Tetapi berkata akan tinggalkan ternak. Kesimpulannya, ketika belalang menutupi permukaan bumi, Firaun mengaku dosa dan memohon ampun. Tetapi setelah belalangnya pergi, mengeraskan hati lagi. Setelah itu datang gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari lamanya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Maka Firaun memanggil Musa lagi dan izinkan pergi dengan anak-anak juga. Tetapi Musa berkata bahwa Firaun juga harus berikan kurban sembelihan dan kurban bakaran kepada orang Israel, dan mereka harus bersama ternak juga, karena itu akan menjadi kurban untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Firaun mengeraskan hati. Dia berkata kepada Musa, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berkuasa yang berbuat tulah dan menyelesaikan itu juga, sehingga sudah selesai tulah belalang, namun lagi terjadi tulah gelap selama 3 hari lamanya. Kedua, Tuhan tetap memakai tangan Musa supaya melaksanakan kehendak Tuhan, sekalipun semua kuasanya dari dia sendirinya. Ketiga, Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun sampai tidak mau membiarkan orang Israel pergi, supaya melihatkan tanda ajaib dan mengetahui kuasanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setelah datang belalang, tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Sudah makanannya kosong, sehingga orang-orangnya sudah rasa takut karena sudah dihabiskan semua makanan. Kedua, Firaun sudah merasa takut karena sudah mengalami kekuatan Tuhan dan menyangka bahwa mau sudah dekat. Jadi dia panggil Musa dan juga minta ampun kepada Tuhan, tetapi tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan orang Israel. Akhirnya Firaun berkata kepada Musa, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Namun bagi Firaun tidak ada kuasa yang mengaturnya tentang hidup Musanya juga. Itu tergantungnya kepada Tuhan. Ketiga, Musa menghentikan tulah dan mendatangkan tulah juga. Tetap berkata dengan berani menghadap Firaun juga. Karena Musa sudah dapat kuasa dari Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan merasa takut hanya tidak ada makanan dan sudah dekat kematian. Melainkan sadarlah, harus takut akan Tuhan dan beribadah hanya kepada-Nya. Kalau begitu, tidak cukup makanan, kelihatannya sudah dekat kematian, itu pun juga tidak ada masalah, karena semuanya tergantung kepada Tuhan. Kedua, tetap berdoa untuk pengampunan dari Tuhan akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam situasi apapun. Ketiga, berdoa kepada Tuhan untuk makanan yang secukupnya bagi jemaat dan rakyat Indonesia. Itunya tanggung jawab semua pemimpinnya. Kalau pemimpin politiknya tidak bertanggung jawab begitu, pemimpin rohaninya juga harus usahakan menanggung jawab tentang itu. Pertamanya doa, keduanya kita juga harus usahakan untuk mencukupi mereka. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan merasa takut sekalipun tidak cukup makanan.
kelihatannya sudah dekat kematian pun. Tetap percaya Tuhan yang baik dan takut akan Tuhan dalam ketaatan dengan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, dalam kekuatan Tuhan, kami bisa segalanya. Semuanya mungkin. Kalau Tuhan bersamanya, tidak ada yang mustahil. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.